Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada seorang pun yang tidak memiliki kesalahan dan aib semasa hidupnya. Sebagaimana aurat, bila tersingkap akan membuat seseorang merasa malu dan menurunkan harga dirinya. Begitupun dengan aib, seseorang akan merasa terhina, sakit hati, bahkan marah bila ada orang lain yang berusaha mengorek-ngorek aib yang selama ini ditutup rapat-rapat. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar saling menutup aib sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan aib yang lain, dan janganlah kamu mengumpat sebagian yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, jauhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Dalam ayat ini Allah memperumpamakan tindakan ghibah atau membicarakan aib orang lain seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Aib diumpamakan seperti bangkai saudara sendiri, kotor, bau, menjijikkan, juga berpenyakit. Jangankan memakannya, menyimpannya saja kita tidak akan sudi. Kalaupun mau memakannya, tentu kita tidak akan tega. Sebab itu adalah bangkai tubuh saudara kita sendiri. Begitu Allah memberikan isyarat pada kita bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lain Allah persaudarakan atas ikatan iman. Maka dari itu sungguh tak layak bila mana kita bergembira saat aib saudara kita tersiar dan didengar oleh orang lain, sedang kita tidak berusaha menutupinya. Bahkan menutupi aib adalah salah satu dari sifat Allah yang mulia. Allah mencintai bila sifat yang mulia ini pun tertanam dalam diri hamba-hambanya. Sifat menutupi aib diri sendiri maupun menutupi aib orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pemalu lagi Maha Menutupi. Dia mencintai sifat malu dan menutup aib atau aurat. Maka jika seseorang di antara kalian mandi, hendaklah dia menutup auratnya. Hadits riwayat Ahmad. Ada kisah menarik dan masyhur yang dituturkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Tawwabin atau orang-orang yang bertaubat. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel ditimpa musim kemarau yang berkepanjangan. Mereka pun berkumpul mendatangi Nabi mereka seraya berkata, "Wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu agar dia menurunkan hujan kepada kami." Maka berangkatlah Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya menuju padang pasir yang luas bersama lebih dari 70.000 orang. Mulailah mereka berdoa dengan kondisi yang lusuh penuh debu, haus dan lapar. Musa berdoa, "Wahai Tuhan kami, turunkanlah hujan kepada kami, tebarkanlah rahmat-Mu, kasihilah anak-anak dan orang-orang yang mengandung, hewan-hewan dan orang-orang tua yang rukuk dan sujud." Selesai berdoa, tak ada tanda-tanda akan hujan. Langit tetap saja terang benderang, matahari pun bersinar makin kemilau. Kemudian Musa berdoa lagi, "Wahai Tuhanku, berilah kami hujan." Allah pun berfirman kepada Musa, "Bagaimana aku akan menurunkan hujan kepada kalian, sedangkan di antara kalian ada seorang hamba yang bermaksiat sejak 40 tahun yang lalu. Keluarkanlah ia di depan manusia, agar dia berdiri di depan kalian semua, karena dialah aku tidak menurunkan hujan untuk kalian." Maka Musa pun berteriak di tengah-tengah kaumnya, "Wahai hamba yang bermaksiat kepada Allah sejak 40 tahun, keluarlah ke hadapan kami, karena engkaulah hujan tak kunjung turun." Seorang laki-laki melirik ke kanan dan kiri, maka tak seorang pun yang keluar di depan manusia. Saat itu pula ia sadar kalau dirinya lah yang dimaksud. Ia berkata dalam hatinya, "Kalau aku keluar ke depan manusia, maka akan terbuka rahasiaku. Kalau aku tidak berterus terang, maka hujan pun tidak akan turun."
Maka kepalanya tertunduk malu dan menyesal. Air matanya pun menetes sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku telah bermaksiat kepadamu selama 40 tahun. Selama itu pula engkau menutupi aibku. Sungguh sekarang aku bertobat kepadamu, maka terimalah taubatku. Belum sempat ia mengakhiri doanya, maka awan-awan tebal pun bergumpal. Semakin tebal menghitam, lalu turunlah hujan. Nabi Musa pun keheranan dan berkata, Ya Allah, engkau telah turunkan hujan kepada kami, namun tak seorang pun yang keluar di depan manusia. Allah berfirman, Aku menurunkan hujan karena seorang hamba yang karenanya hujan tak kunjung turun. Musa berkata, Ya Allah, tunjukkanlah padaku hamba yang taat itu. Allah berfirman, Wahai Musa, aku tidak membuka aibnya, padahal ia bermaksiat kepadaku. Apakah aku membuka akan aibnya, sedangkan ia taat kepadaku? Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menjunjung tinggi harga diri seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak berkehendak untuk membongkar aib hambanya di depan umum, walaupun Allah Maha berkuasa untuk melakukannya. Bahkan saat sang hamba tengah bermaksiat sekalipun, Allah tetap menutup aibnya, sehingga tak ada seorang pun yang tahu selain Dia dan Allah saja. Oleh sebab itu, sangat tidak pantas bila kita sebagai hambanya justru gemar membongkar aib sesama, lantas menyebarkannya, apalagi menjadikannya bahan lelucon dan hinaan. Terhadap perilaku seperti ini, Rasulullah SAW berpesan, Wahai orang yang beriman dengan lisannya tetapi tidak beriman dengan hatinya, janganlah kamu mengumpat kaum muslimin dan janganlah mengintip aib mereka. Maka barang siapa yang mengintip aib saudaranya, niscaya Allah akan mengintip aibnya, dan siapa yang diintip Allah akan aibnya, maka Allah akan membuka aibnya meskipun dirahasiakan di lubang kendaraannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sebaliknya, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang menutup aib saudara mereka dalam sabdanya, dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menutup aib dengan memberi imbalan bagi orang yang menutup aib saudaranya dengan cara menutup aibnya kelak di akhirat. Lalu bagaimana cara Allah menutup ayat 18. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tak hanya mengumbar aib sesama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka, bahkan sangat murka terhadap orang yang senang mengumbar aib sendiri berupa perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Orang melakukan dosa malah menceritakan pada orang lain, padahal saat dia melakukan maksiat, Allah telah menutupi aibnya dari orang lain agar terjaga diri dan kehormatannya.
Rasulullah SAW memperingatkan pada orang yang mengumbar aib kemaksiatan dirinya kepada orang lain bahwa ia tak akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat, dan termasuk terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari, kemudian di paginya ia berkata, "Wahai fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu," padahal Allah telah menutupnya, dan di pagi harinya ia membuka tutupan Allah atas dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Menutup aib merupakan sifat Allah yang mulia, dan sepantasnya kita mengamalkan sifat mulia ini. Keburukan dan kejahatan apapun yang kita lakukan, pasti Allah menutupinya dari orang lain. Tentu karena menjaga kehormatan manusia. Karena menutup aib memang menjadi sifat Allah yang mulia. Maka jika kita melakukan kesalahan atau dosa tanpa diketahui orang lain, bukan berarti karena kepandaian kita menutupi aib kita sendiri, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menutup aib. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkesimpulan bahwa Allah tidak akan membongkar aib seorang hamba yang baru pertama kali melakukan suatu perbuatan dosa. Allah akan menutupinya dari pengetahuan orang lain dengan harapan sang hamba segera menyadari kesalahan dan dosanya tanpa perlu menanggung malu jika aibnya terbongkar. Atas dasar ini pula lah mengapa Umar radhiyallahu anhu tidak percaya dengan perkataan seorang pencuri yang tertangkap basah tengah melakukan pencurian. Kala itu sang pencuri ditanya oleh Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu, "Sudah berapa kalikah engkau mencuri?" Sang pencuri menjawab bahwa ini adalah kali pertamanya dia berusaha mencuri, dan sialnya langsung tertangkap. Mendengar jawaban pencuri itu, Umar lantas menyanggahnya. Ia menganggap pencuri itu berdusta. Ini pasti bukanlah kali pertama dia mencuri, sebab Umar yakin bahwa Allah tidak akan langsung membongkar aib seorang hamba saat pertama kali ia bermaksiat kepadanya. Dan akhirnya sang pencuri itu pun mengaku dengan jujur tindakan pencurian tersebut bukanlah yang pertama kali ia lakukan, melainkan tindak pencurian yang ke-20 kalinya. Subhanallah. Suami atau istri yang hanya suka mencari-cari kekurangan dan kesalahan pasangannya, bahkan menyebarluaskannya kepada orang lain, berarti telah merusak rumah tangganya sendiri. Suami istri yang sudah mengetahui aib pasangannya, sepatutnya menyimpan aib pasangannya sebagaimana menyimpan aib dirinya sendiri. Istri ibarat pakaian bagi suaminya, begitu pula sebaliknya. Pakaian berfungsi utama untuk menutupi aurat. Begitu pula seharusnya hubungan yang terjalin antara suami istri seharusnya juga dibangun atas semangat untuk menutupi aib pasangannya, bukan malah sebaliknya, mengumbar aib pasangannya kepada rekan curhatnya dengan dalih mencari solusi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Pakaian merupakan identitas diri. Apa yang kita pakai menggambarkan diri kita. Suami istri merupakan satu paket, sehingga pada saat suami istri keluar rumah, berarti masing-masing membawa dua identitas sekaligus. Masing-masing seharusnya saling menjaga diri, karena suami merupakan identitas bagi istri. Demikian pula sebaliknya. Pemirsa Khazanah, ada dua jenis aib yang perlu kita ketahui. Pertama, aib yang sifatnya khalqiyah atau aib yang sifatnya alamiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti cacat fisik atau penyakit yang membuat seseorang malu jika diketahui oleh orang lain. Aib semacam ini merupakan aurat yang harus dijaga, tidak boleh disebarkan atau dibicarakan, baik secara terang-terangan atau dengan gunjingan. Maka orang yang mencela atau mengumbar aib macam ini menurut mayoritas ulama termasuk dosa besar, karena aib yang sifatnya penciptaan Allah yang manusia tidak memiliki kuasa menolaknya, bila ada yang menyebarkannya berarti sama saja dengan menghina penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis kedua, aib berupa perbuatan maksiat, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Maksiat yang dilakukan sembunyi-sembunyi pun bisa dikategorikan menjadi dua.
Pertama, perbuatan maksiat yang hanya merusak hubungannya secara pribadi dengan Allah, seperti minum khamar, berzina, dan lain sebagainya. Jika seorang muslim mendapati saudaranya melakukan perbuatan seperti ini, ia tidak boleh menyebarluaskannya, walaupun tetap berkewajiban untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, mencegah dan menasihati saudaranya agar tidak kembali melakukan dosa itu. Dalam hal ini, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, siapa yang menasihati saudaranya dengan tetap menjaga kerahasiaannya, berarti dia benar-benar menasihatinya dan memperbaikinya. Sedang yang menasihati tanpa menjaga kerahasiaannya, berarti telah mengekspos aibnya dan mengkhianatinya. Kedua, perbuatan maksiat yang dilakukan sembunyi-sembunyi tapi merugikan orang lain, seperti mencuri, menipu, korupsi, dan lain sebagainya. Maka perbuatan seperti ini diperbolehkan untuk diselidiki dan diungkap, karena sangat berbahaya. Jika dibiarkan, akan lebih banyak lagi merugikan orang lain. Pemirsa Khazanah, tatkala Allah mengisahkan dalam Al-Quran tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh seorang wanita, Allah mengisahkannya tanpa menyebut identitas wanita yang menggoda. Mengapa demikian? Sebab wanita penggoda itu masih memiliki rasa malu saat menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Karena saat melakukan perbuatan itu, wanita tersebut masih menutup tirai, tidak dilakukan secara terang-terangan di muka umum. Ia malu dan tidak ingin ada orang lain yang tahu tentang perbuatannya. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi aibnya dengan cara tidak menyebut namanya di dalam Al-Quran. Akan tetapi hanya diungkapkan inisialnya saja, yaitu Imratul Aziz, yang artinya wanita istri pejabat. Sungguh indah ajaran Islam yang menuntun kita agar menjaga aib kita sendiri dan menjaga aib orang lain, serta terus berupaya memperbaiki diri. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana. Tak hanya sekali, namun berulang kali Allah menutup dosa-dosa kita. Hanya karena masih memiliki rasa malu, Allah tidak membuka identitas kita. Pernahkah ada seseorang yang nampak baik di hadapan orang lain? Apakah semua karena begitu banyaknya kebaikan yang dilakukan orang itu? Ataukah karena Allah menutupi aibnya? Kita tidak tahu siapakah yang terbaik di antara kita. Begitu pula sebaliknya, kita tidak pernah tahu dengan pasti siapakah yang lebih berlumuran dosa di antara kita. Apa yang nampak baik pada diri seseorang secara kasat mata, seperti berbusana sopan atau bertutur kata santun, tak serta-merta dapat disimpulkan bahwa dirinya memang baik. Mereka yang diberi gelar soleh oleh saudaranya belum tentu yang terbaik atau tersuci di antara mereka, karena mereka juga manusia yang penuh dosa. Dan hanya Allah lah yang mengetahui kualitas sesungguhnya seorang hamba. Hanya saja mereka tengah berjuang untuk memperbaiki dirinya dengan segala harap akan ampunan Allah, serta cemas akan segala khilaf yang telah diperbuatnya di masa lalu. Berbahagialah orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri, sehingga ia tidak sempat memperhatikan aib orang lain. Hadis riwayat Al-Bazzar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meringankan, menghilangkan kesulitan seorang muslim, kesulitan-kesulitan duniawi, maka Allah akan meringankan, menghilangkan baginya kesulitan di akhirat kelak. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan baginya kemudahan urusan di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selagi ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa mengumbar aib saudaranya muslim, maka Allah akan mengumbar aibnya hingga terbukalah kejelekannya di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pemirsa Khazanah, demikian akhir kebersamaan kita. Semoga kita senantiasa menjaga aib diri kita, keluarga, dan sesama. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.